Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Abdurrahman. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan pajak di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah menyusun 3 rancangan undang-undang yang mengubah 3 undang-undang perpajakan yang saat itu berlaku. Ketiga undang-undang yang akan diamandemen itu yaitu Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan (PPH), dan Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN atau PPNBM). Ketiga undang-undang tersebut diamandemen karena selain merupakan ketentuan perundang-undangan yang paling krusial dan praktik penerapan hukum perpajakan, juga merupakan kunci hukum yang akan menjadi hal yang paling utama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menentu biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah. Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sedangkan menurut Somerville, Ray M. Anderson, Herschel M. Enbrock, Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Reformasi pajak memiliki makna yang luas dan terus berkembang. Williamson dan Masoet 1994-260 menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan pada aset yang berada di luar negeri. Sedangkan Anggito Abimanyu menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar dari segala aspek perpajakan yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Fungsi pajak menurut Wahyudi Pratama ada beberapa macam. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, dan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga
sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya kira begini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.